Tiga transfer liar AC Milan musim ini, boyong pemain muda hingga bintang papan bawah. Melihat tiga transfer liar dan klub berani Liga Italia AC Milan sepanjang musim ini, mulai dari boyong pemain muda hingga datangkan bintang tim papan bawah. Jelang dimulainya bursa transfer musim dingin pada bulan Januari mendatang, AC Milan memang jadi salah satu klub yang cukup sibuk dan terus dirumorkan terkait kehadiran pemain baru. Menariknya, dalam beberapa pekan terakhir, bukan pemain bintang yang dikabarkan jadi incaran AC Milan, melainkan para pemain muda dan mungkin jarang terdengar di kancah sepak bola Eropa. Teranyar, AC Milan kabarnya tinggal selangkah lagi untuk bisa mengamankan tanda tangan wonderkid asal Paraguay, Hugo Cuenca. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan, jika AC Milan bisa segera menuntaskan proses transfer demi mendapatkan Hugo Cuenca dari Deportivo Gaviota. Kabarnya AC Milan harus merogoh kocek senilai 500.000 euro plus keuntungan 10% dari hasil penjualan Cuenca di masa depan. Proses transfer ini sendiri bisa dirampungkan oleh AC Milan secepat-cepatnya pada bursa transfer musim dingin bulan Januari mendatang. Sembari menunggu jeda transfer musim dingin dibuka, AC Milan berharap jika Cuenca yang saat ini masih berusia 16 tahun bisa menyelesaikan urusan administratif untuk mendapatkan kewarganegaraan Spanyol. Nama Hugo Cuenca sejatinya kurang begitu dikenal bagi sejumlah klub besar Eropa. Ada yang memang bakatnya sangat menakjubkan, sudah pasti tim-tim sekelas Barcelona atau Real Madrid sudah lebih dulu memantau dan memberikan tawaran. Sebelum kabar transfer Hugo Cuenca, AC Milan sudah lebih dulu melakukan beberapa transfer liar dan cukup berani dengan mendatangkan pemain-pemain kurang tenar serta wonderkid entah berantah di awal musim. Yang pertama ada Junior Mesias. Pertama adalah Junior Mesias, gelandang serang asal Brasil tersebut memang luput dari pantauan tim-tim besar lantaran sepanjang karir profesionalnya hanya memperkuat tim-tim papan tengah. Bahkan di musim lalu, Junior Mesias cuma bermain bersama Crotone, yang di akhir musim malah harus terdegradasi di Serie A dengan finish di peringkat ke-19. Meski begitu, AC Milan tampaknya percaya akan kemampuan Junior Mesias hingga akhirnya berani memboyong sang pemain pada Agustus 2021 silam. Walau hanya berstatus pinjaman, namun AC Milan tetap harus mengeluarkan dana sebesar 4 miliar yang dibayar kepada Crotone. Angka tersebut jauh 2 kali lipat ketimbang saat Crotone merekrut Junior Mesias dari klub Serie C, Cozzano, pada tahun 2019. Saat itu Crotone cuma membayar 6,9 miliar untuk dapatkan tanda tangan sang pemain. Yang kedua ada Antonio Mirante. Berikutnya adalah Antonio Mirante, kiper gayek berusia 38 tahun yang sejatinya sudah sangat jarang tampil di kompetisi resmi sejak musim 2018 silam. Memperkuat AS Roma usai hijrah dari Bologna, kiper asli Italia ini cukup tampil sebanyak 35 selama 3 musim dan telah kebobolan 45 gol di semua ajang. Dengan usia yang tak lagi muda serta jam terbang yang minim, AC Milan cukup berani untuk mendatangkan Antonio Mirante pada Oktober 2021 silam. Jadi kiper pilihan ketiga setelah Mike Maignan dan Ciprian Tatarusanu. Praktis sepanjang paruh pertama Liga Italia, musim ini Antonio Mirante belum sekalipun turun dan cuma catatkan 13 kali berada di bench. Yang ketiga ada Bobby Murphy Omerakpe. Terakhir adalah Bobby Murphy Omerakpe. Pemain muda berusia 18 tahun tersebut secara mengejutkan resmi didatangkan AC Milan dengan mahar 100.000 euro di awal November 2021. Selain namanya yang masih familiar, reputasi Bobby Murphy Omerakpe yang cuma mentas dari Serie D Liga Italia juga jadi salah satu tanda tanya mengapa AC Milan berani memboyongnya. Namun dengan torehan 5 gol dalam 15 penampilan untuk klub Borussia Calcio, tampaknya Bobby Murphy memiliki masa depan cerah dan layak jadi tumpuan buat AC Milan. Demi wujudkan mimpi raih Scudetto, Milan perlu 2 hingga 3 pemain anyar. AC Milan tampaknya membutuhkan bantuan pada bursa transfer Januari mendatang untuk mewujudkan impian meraih Scudetto dengan 2 hingga 3 pemain baru diperlukan. Rossoneri telah sedikit mendapatkan kembali momentum mereka jelang jeda musim ini dengan setelah meraih kemenangan pada Giornata ke-19 Serie A atas Empoli. Namun tugas berat menanti mereka pada jendela transfer musim dingin nanti. Milan News menyorot bagaimana Il Diavolo menutup paruh pertama Serie A musim ini dengan 42 poin setelah meraih 13 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Mereka bertengger di peringkat kedua klasemen sementara dengan terpaut 4 poin dari Inter, namun impian meraih Scudetto masih hidup dan bisa dibantu dengan keputusan-keputusan yang tepat pada bursa Januari. Paolo Maldini dan Ricky Massara akan berupaya merekrut bek tengah baru yang bisa menggantikan Simon Kjaer. Kemudian, jika beberapa peluang bagus muncul, Il Diavolo kemungkinan besar akan mengambil langkah serius.
Pemberitahuan tersebut menyebutkan bahwa masih ada wacana mendaratkan striker anyar yang bisa memberikan dukungan untuk Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud. Masalah Piala Afrika juga penting jika turnamen tersebut benar-benar digelar. Milan akan kehilangan Franck Kessie dan Ismail Bennacer sehingga tambahan kekuatan baru untuk memperkuat lini tengah mungkin akan juga masuk agenda klub. Dengan 2 atau 3 rekrutan pada bursa transfer yang akan datang, maka raksasa secara tersebut bisa benar-benar kompetitif. Fundamental bagi Milan, ada jarak dalam perjalanan kontrak Bennacer. Ismail Bennacer memang menjadi sosok fundamental di skuad Stefano Pioli. Namun saat ini masih ada jarak dalam negosiasi perpanjangan kontraknya dengan AC Milan. Calcio Mercato menyorot bagaimana Bennacer kembali ke starting 11 Rossoneri dalam duel Serie A melawan Empoli pada Kamis dini hari lalu. Klub yang pernah ia bela bersama Rade Krunic sebelum hijrah ke San Siro saat mereka terdegradasi ke Serie B pada musim panas 2019 lalu. Pemain internasional Aljazair tersebut menjadi pemain penting Pioli dengan sangat cepat meskipun ia tak dijamin masuk line up dalam beberapa pekan terakhir. Kemampuannya adalah bermain secara vertikal dan memberikan dinamisme dalam fase pembangunan serangan Milan yang penting. Dalam sistem permainan mantan bos Fiorentina, namun dalam belakangan ini ia sedikit menurun. Bagaimanapun, gelandang 24 tahun tersebut masih menjadi sosok penting bagi Rossoneri dan bakal menjadi andalan negaranya di Piala Afrika yang berarti raksasa serai tersebut tidak akan diperkuat sang pemain selama 1 bulan. Kontak pertama terkait perpanjangan kontraknya dari 2024 hingga Juni 2026 telah dimulai beberapa waktu lalu. Jarak antara kedua belah pihak masih ada lantaran Bennacer dan akhirnya menginginkan 800.000 euro atau 12,8 miliar net per musim, lebih banyak dari yang saat ini ditawarkan Milan. Namun jarak tersebut sejatinya bisa dijembatani dan prosesnya tidak semandek Alessio Romagnoli dan Franck Kessie yang kontraknya akan berakhir pada penghujung musim ini.